tidak dilihat dari besar kecilnya, Pak. Orang punya utang 10 rupiah dengan orang punya utang 1 juta rupiah. Ini namanya utang, ya tetap utang. Utang ini adalah pemutus silaturahmi yang sangat tajam. Oleh karenanya, dia masuk ke dalam ranah kesalahan besar. Utang ini kalau tidak diselesaikan. Ya. Ini pemutus hubungan yang paling tajam. Nih. Atau silaturahmi yang paling tajam. Dan putusnya hubungan silaturahmi akibat utang ini sangat membahayakan diri kita di dunia ataupun di akhirat. Itu yang pertama. Nah, kemudian Bapak diutangin oleh si A. Apakah bisa menutup ini? Ya jelas ora iso, Pak. Itu loh hubungannya beda-beda. Kalau Bapak berutang, kemudian Bapak tidak bayar, ini dibawa sampai mati. Oleh karenanya ini yang akan membuat jalan Pak tersendat-sendat untuk memasukin alam yang lebih luas. Tidak dihitung dari kecil besarnya ini. Gitu. Ini berbahaya banget ini. Kalau bisa santri kampung belajar untuk membersihkan ini. Sebab kita ini akan mati. Entah bagaimana caranya. Belajar untuk membersihkan. Ya. Setelah bersih jangan lagi. Kalau toh berutang, carilah lembaga. Supaya jelas hitungannya. Kalau lembaga kan berani sita. Ya toh? Berarti beres. Gitu. Jadi itu. Kemudian, jawaban sudah jelas tadi ya. Jadi tidak bisa Pak asumsikan ini Allah kan ada banyak yang utang saja Allah nggak dibayar, dibayarkan aja ke sono kan nggak bisa begitu ya. Yang harus Pak pete adalah di sini masalah utang ini bukan besar atau kecilnya, gitu. Karena ini nanti akan menjadi sangkutan Pak, akan menjadi sangkutan di dalam perjalanan kita. Nah kemudian ini juga akan menjadi sebuah perbuatan yang terwariskan. Kalau nanti di sini diutang Bapak nggak bayar, anak Pak juga akan mendapatkan problem dari itu. Oleh karenanya ketika ada orang meninggal, itu selalu dicari-cari di mana punya utang harus dibayar dan sebagainya. Itu sudah menurut saya sudah terlambat, gitu. Gitu loh Pak. Ya, makanya kita harus belajar untuk membersihkan daripada utang piutang ini, biarpun sekecil apapun. Kalau toh kita masih terjebak dalam itu, ya buat kesepakatan dengan teman, dengan apa ya. Cuman kesepakatan jangan dihianati. Kalau ada ya dicicil. Dengan cowok punya utang 1 juta ya sudah ada 50 juta. Yang penting ada niat aja. Niatan inilah ketika kita nanti mati belum ada, yang penting niatan ini ada bisa dimakfu. Gitu. Tapi kalau tidak ada niatan ini akan menjadi sangkutan, Pak. Nggak bisa di dunia roh itu, ini Pak Ustadz Jaid itu sudah mengkhatamkan ya isi buku roh nih. Tadi udah tak nih. Beliau mungkin sudah mulai paham tuh tentang perjalanan roh tuh nggak bisa apa ya saling seluruh nggak bisa. Gitu ya. Bisa ya Pak ya. Jadi jangan berpikir di sini tadi. Urusannya ini adalah orang yang berutang kepada Pak. Nah kemudian dalam berutang ini tagihlah. Ada batasan penagihan sampai 7 kali. Gitu. Kali pertama Pak dijanjiin tanggal 1. Oke, tanggal 1 janjiin Pak tanggal 2. Tanggal 2 Pak janjiin tanggal 3. Sampai tanggal 7 habis begitu Pak tagih ini nggak dikasih, ikhlaskan. Karena ketika Pak ikhlaskan ini akan berbalik membahayakan terhadap orang yang hutang tadi. Ikhlaskan dan betul-betul ikhlas. Gitu. Hah? Apanya? Kalau ikhlasnya nggak betul. Ikhlas masih bergerutu ya nggak ikhlas namanya itu. Ya akan menjadi beban seumur hidup. Kalau diikhlaskan ini cepat Pak, dia akan kena balak daripada apa yang dilakukan. Gitu. Ini berbahaya. Jadi dia akan rezekinya akan sulit di sini. Gitu. Ya. Jadi itu hukumnya batasannya kalau saya memakai 7 kali ini.
Kalau sudah 7 kali sudah nggak mau, ya sudah tak bakar, tak doakan, ya Allah, hari ini aku bersyukur kepadamu jikalau masalah hutang ini karena leluhurku dulu punya hutang, dengan hari ini aku membayarnya. Jikalau sahabatku ini, saudaraku si fulan ini, yang memang hatinya tidak ada niat untuk membayar karena diganggu jin setan, ampuni dia ya Allah. Biarkanlah diriku yang jadi korban, biar tidak ke orang lain lagi. Selesai, tutup. Hilangkan sudah fakta buktinya. Harusnya begitu. Sehingga bisa saja Pak, kita diutangin itu karena dulu juga kakek moyang kita juga berutang. Enggak kita yang harus membayarnya itu. Nah, makanya dengan doa tadi kita akan menjadi ikhlas. Dengan kita menjadi ikhlas, ya, karena di situ nanti ada timbul, oh, ini utang leluhurku dulu tuh belum terbayar, ternyata harus begini tuh, gitu. Ini penting kita pahami ini, ya. Tapi tagihlah 7 kali sap ini, itu jalannya sebagai hukum manusia. Kalau enggak, ya ada 2 hukum. Kalau utangnya besar Pak bisa laporkan ke pemerintah, kalau enggak ya sudah laporkan ke Tuhan kayak tadi itu. Selesai. Untuk apa kita menyakitkan hati, ya toh? Jelas ini? Jelas ya? Nggih? Kalau misalkan